Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lewin Santoso dari Prodi Teknik Elektro angkatan 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logaritma BVS dan DVS. Yang pertama adalah pengertian dari algoritma BVS, yaitu BVS sendiri memiliki panjangan breadth first search, adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara preorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Berikutnya algoritma DVS. DVS sendiri adalah Depth First Search, adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian jalur yang melalui semua titik. Algoritma ini mirip dengan algoritma BVS yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika algoritma BVS melakukan perhitungan secara terurut dari urutan pertama sampai urutan terakhir, maka algoritma ini melakukan kebalikannya, yaitu melakukan perhitungan secara terurut dan urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik sebelumnya sampai ke titik pertama. Sekian dari penjelasan saya tentang algoritma BVS dan DVS. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab untuk soal B bagian pertama dan soal sebagai berikut. Tentukan permasalahan problem space dari game petani, angsa, serigala, dan padi. Untuk yang A, definisikan state atau ruang keadaan dari game tersebut. Yang B, tentukan state awal. Yang C, tentukan state akhir. Yang D, operator yang digunakan. Dan yang E, sebutkan aturan-aturan yang digunakan. Dari sini saya sudah menjawab. Untuk soal yang pertama bagian A, definisi state atau ruang keadaan yang digunakan pada game ini yaitu serigala, angsa, padi, dan petani. Untuk daerah asal, ketika hanya ada serigala dan padi, dapat direpresentasikan dengan state 1, 0, 1, 0, di mana untuk 1 itu menandakan daerah awalnya yaitu serigala yang ditinggalkan, lalu satunya lagi itu padi. Nah, sedangkan untuk daerah tujuannya itu adalah 01, 01. Untuk state awalnya yang B nya, daerah asalnya kita misalkan serigala, angsa, padi, dan petani masing-masing adalah 1, 1, 1, maka daerah tujuannya yaitu 0, 0, 0, 0. Nah, untuk yang C, state akhirnya daerah asalnya itu 0, 0, 0, 0, yang artinya daerah asal sudah tidak ada lagi petani, angsa, serigala, dan padi, maka daerah tujuannya itu 1, 1, 1, 1. Dan operator yang digunakan itu menyeberang dan kembali. Untuk yang E, aturan-aturan yang digunakan, yang pertama, angsa menyeberang bersama petani. Yang kedua, padi menyeberang bersama petani. Ketiga, serigala menyeberang bersama petani. Yang keempat, angsa kembali bersama petani. Yang kelima, padi kembali bersama petani. Yang keenam, serigala kembali bersama petani. Yang tujuh, petani kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sugianto. Di season kali ini saya akan membahas soal Boolean Search BVS dan DVS dengan nomor D1. Nah, kita baca ya. Tentukan ruang permasalahan problem space dari game, mohon maaf, ini bukan petani, angsa, serigala, padi, tapi game egg puzzle. A. Definisikan state, ruang keadaan dari game tersebut.
B. Tentukan state awal. C. Tentukan state akhir. D. Operator yang digunakan. Dan E. Sebutkan aturan-aturan yang digunakan. Oke, langsung aja. Ini di sini ada, saya sudah menjawabnya terlebih dahulu ya. Di sini state. Ruang permasalahannya di sini nih seperti yang kita tahu, ubin bernomor itu yang 3 kali 3 dan salah satunya kosong. Nah, dan nomor terakhir itu nomor 8. Lokasi ubin kosong dan lokasi 8 ubin bernomor. State awal. Lokasi ubin kosongnya ini cuma satu ya. Karena dia ada 9 kan, otomatis 108 bernomor. Oke. B. State awal. State awal adalah angka yang teracak dari angka 1 sampai 8. Kita ambil contoh 1, 3, 7, 2, 4, 5, 8, 6. Sembarang. Yang penting angka ini teracak. Dan state akhirnya tentu saja angka dari 1 sampai 8 ini tersusun. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Operator yang digunakan. Operator yang digunakan ini tentu saja cara kita menyelesaikan game ini dengan apa? Dengan menggerakkan ubin kosong ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Jadi kita di sini mainnya itu yang kosong kita mainin sehingga yang dari teracak state awal menjadi tersusun state akhir. Nah, kemudian ada aturan-aturan. Aturan-aturan yang digunakan ini. Yang pertama, posisi ubin kosong pada pojok kiri atas, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah bergeser ke kanan atau ke bawah. Ingat ya, ini aturannya. Yang kedua, posisi ubin kosong pada tengah, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah menggeserkan ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Ini bila di tengah. Sekarang, posisi ubin kosong pada pojok kanan atas, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah menggeser ke kiri atau ke kanan. Jika letaknya di pojok kanan atas, dia cuma kiri, kanan, dan bawah. Itu 3 ya. Posisi ubin kosong tengah kiri, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah bergeser ke kanan atau bawah. Paham kan tengah kiri? Itu kan ada bagian kan 1, 2, 3. Baru kiri, tengah, kanan ya kan? Nah, itu. Baru yang selanjutnya, posisi ubin kosong pada tepat di tengah, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah bergeser ke kanan, kiri, atau ke bawah. Nah, di sini sudah ada, bisa langsung dilihat saja atau saya bacakan aja ya. Posisi ubin kosong pojok di atas bergerak diperbolehkan ke kiri atau ke kanan bawah. Posisi ubin kosong pada pojok kiri atas maka. Nah, ini aja sama, itu aturannya. Saya tidak lanjut nomor 2. Saya cuma nomor 1 A sampai E. Cukup sekian dulu dari saya. Semoga kita bertemu di season berikutnya. Saya Muhammad Sugianto mengucapkan terima kasih. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umar Farfar Fifi. Di sini akan menjelaskan yang C, yaitu pada aplikasi game River IQ Game. Jadi di sini nomor 1, tentukan ruang permasalahan atau problem space dari game River IQ Game, misalnya ya. Yang pertama, definisikan state atau ruang keadaan dari game tersebut. Tentukan state awal, state akhir, kemudian operator yang digunakan, dan sebutkan aturan atau role yang digunakan. Check it out. Oke, sekarang kita telah berada di game River IQ Game. Jadi yang pertama tadi di A adalah kita disuruh menentukan state atau state space, problem space, yaitu ruang keadaan. Yang mana ruang keadaannya di sini adalah di sini ada 8 orang, yang mana mereka semua harus menyeberang, ya, harus menyeberang. Dan di rakit ini itu hanya muat untuk 2 orang saja. Di sini ada wanita dewasa, kemudian anak perempuan 1, anak perempuan 2, pria dewasa, anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, polisi, dan maling. Jadi ini adalah ruang space atau ruang keadaan, problem space atau ruang keadaannya.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan menentukan state awal atau ruang keadaan awal. Ya. Jadi ruang keadaan awalnya adalah, kita ibaratkan semua ini adalah satu. Setiap ini ruang keadaan, state awal dan ini adalah state akhir. Jadi di state awal itu, karena masih di sini semua, jadi kita umpamakan di state awal ada 1 karena semuanya di sini jadi penuh 1 ya. Dan di sini 0 sampai 8 karena di sini masih kosong. Nah, jadi itu adalah state awal, ini 1 dan state akhirnya 0 karena masih belum ada. Baik, selanjutnya yang keempat, yaitu adalah kita disuruh menentukan operator yang digunakan. Operatornya yang digunakan adalah ada rakit, dan di sini ada dayung lah, ibaratnya dayung. Dan di sini adalah wanita dewasa, ada anak perempuan 1, anak perempuan 2. Kita umpamakan anak perempuan adalah girl, dan di sini adalah pria dewasa, dan di sini adalah anak laki 1, anak laki 2 yang kita umpamakan sebagai boy 1, boy 2. Di sini adalah polisi, dan di sini adalah maling. Oke, selanjutnya di nomor 5, yaitu kita disuruh menentukan rule atau aturan-aturannya. Jadi aturan yang pertama, aturan ke-1 adalah maling hanya boleh menyeberang dengan polisi. Yang kedua, polisi dapat kembali dengan maling. Yang ketiga, pria dewasa menyeberang bersama anak laki-laki 1 atau boy 1. Kemudian yang keempat, peraturannya adalah pria dapat kembali. Yang kelima yaitu wanita menyeberang dengan girl 1. Yang keenam, wanita dapat kembali. Yang ketujuh, pria dewasa menyeberang bersama wanita dewasa. Kemudian yang kedelapan, polisi menyeberang bersama boy 2 atau anak laki-laki 2. Yang kesembilan, aturannya adalah polisi menyeberang bersama anak perempuan 2 atau girl 2. Dan 10, aturannya adalah polisi dapat kembali. Jadi di sini maling itu dapat, pokoknya maling itu hanya bisa berangkat atau menyeberang atau kembali lagi hanya bersama dengan polisi. Kemudian anak laki-laki itu hanya bisa berangkat hanya dengan bersama dengan pria dewasa dan juga polisi. Begitu juga anak perempuan hanya bisa berangkat dengan wanita dewasa atau dengan polisi. Dan pria dewasa dapat menyeberang dengan wanita dewasa.